Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema yang pertama, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1 sampai dengan 3. Jangan lupa siapkan dulu buku tulis temamu dan juga buku paket tema 8-mu ya. Sekarang anak-anak coba buka buku tema 8 halaman 1 ya. Anak-anak pasti punya tempat tinggal masing-masing. Apa itu tempat tinggal? Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Biasanya tempat tinggal manusia ini berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Sama halnya dengan anak-anak, Udin juga mempunyai tempat tinggal. Asal tempat tinggal keluarga Udin berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat juga terdapat sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Silahkan anak-anak membaca terlebih dahulu cerita rakyat Asal Mula Telaga Warna tersebut, kemudian jawab pertanyaan yang ada pada halaman 4 ya. Sangat menarik ya anak-anak cerita Asal Mula Telaga Warna tersebut. Nah, kita jawab bersama-sama pertanyaannya dari yang pertama. Siapakah tokoh dalam cerita? Ada raja, permaisuri, putri, dan rakyat. Di mana raja melakukan pertapaan? Raja bertapa di hutan. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiahnya berupa kalung permata. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena sikap putri yang menolak hadiah dari orang tuanya. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Tidak menghormati orang tua, keras kepala, dan angkuh. Anak-anak, cerita Asal Mula Telaga Warna tadi merupakan contoh dari cerita fiksi. Apa itu ya cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, rekaan sengaja yang dikarang oleh seorang pengarang. 2. Diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang. Ketiga, peristiwa tidak harus nyata terjadi, bisa juga hanya khayalan pengarang. Keempat, dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Kelima, memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Yang keenam, bersifat khayalan atau fantasi. Unsur-unsur teks fiksi atau cerita fiksi ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Tokoh merupakan pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Sedangkan alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Ada alur maju maupun alur mundur. Selanjutnya adalah latar. Keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sedangkan amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Peran tokoh dalam suatu cerita dibagi menjadi 2. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Tokoh berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik, seperti raja dan permaisuri. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik, contohnya adalah putri. Kemudian tokoh tritagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penengah. Contohnya adalah rakyat yang membela permaisuri dan rajanya. Anak-anak, pada cerita rakyat tadi, putri tanpa sengaja menarik kalung yang terdiri dari permata-permata tadi sampai tercerai-berai di lantai. Nah,
Hal itu disebabkan oleh gaya kuat yang dilakukan oleh Putri. Nah, gaya itu apa? Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai mengalami gerak, berpindah tempat, atau berubah bentuk sama seperti kalung tadi. Nah, gaya ini berupa tarikan atau dorongan. Sekarang perhatikan gambar Teddy yang sedang mendorong bayi dalam ayunan itu. Gaya yang diberikan terhadap ayunan adalah tarikan dan dorongan. Saat ayunan ditarik ke belakang, maka akan mendekati Teddy. Tetapi ketika didorong ke depan, akan menjauhi Teddy. Sekarang anak-anak coba perhatikan buku temamu halaman 6 dan 7 ya. Sekarang pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati, maupun menjauhi benda atau tempat asal akibat benda dikenai gaya, sama seperti ayunan tadi ya. Lalu, apa perbedaan gaya dan gerak? Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Contohnya, dorongan atau tarikan. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda, baik perpindahan yang menjauhi maupun mendekati asal benda. Contohnya, ketika bermain panah, kita akan memanfaatkan karet yang direnggangkan untuk memudahkan anak panah terlontar jauh dan cepat. Kemudian, gaya sebenarnya merupakan suatu yang abstrak karena dapat dirasakan oleh indera, berupa akibat yang ditimbulkan gaya tersebut. Sedangkan gerak adalah bentuk nyata dari gaya. Sekarang anak-anak coba membaca kembali cerita rakyat yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota pada buku temamu halaman 15-16 ya. Sekarang coba kita menjawab pertanyaan berikut ini. Di mana asal cerita rakyat Kasuari dan Dara Mahkota? Nah, asalnya dari Papua ya. Siapakah tokoh dalam cerita? Ada Kasuari, Dara Mahkota, dan teman-teman. Apa jenis cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota? Jenisnya adalah cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Yuk kita bahas bersama-sama. Cerita fiksi memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah fabel tadi. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Kemudian yang lainnya adalah cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Kemudian ada novel, cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang hubungannya dengan peristiwa sejarah terjadinya suatu tempat. Kemudian ada mite, cerita yang mempunyai latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi atau dianggap suci. Kemudian ada saga atau cerita panji yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Pada cerita rakyat Kasuari dan Dara Mahkota, terdapat Dara Mahkota yang memiliki sayap untuk terbang. Nah, sayap ini digunakannya untuk membantu Dara Mahkota berpindah tempat. Sama seperti Dara Mahkota, manusia menggunakan sarana transportasi untuk menuju tempat tertentu. Nah, gaya dan gerak ini juga menyebabkan benda itu berpindah tempat, sama seperti sayap dan juga alat transportasi yang digunakan manusia untuk berpindah tempat. Selain itu, gaya juga dapat mempengaruhi gerak, sama seperti pada contoh yang kamu lihat itu. Edo sedang bermain sepeda. Ketika bermain sepeda, kekuatan mengayuh mempengaruhi laju atau kecepatan sepeda tersebut. Ketika Edo mengurangi kekuatan mengayuh sepeda, maka gayanya juga akan berkurang, sehingga sepedanya bergerak lambat. Tetapi ketika Edo menambah kekuatan, Edo akan menambah gayanya dan sepeda akan bergerak lebih cepat. Itulah pengaruh dari gaya yang dapat mempengaruhi gerak benda. Anak-anak tadi sudah mempelajari bahwa gaya dan gerak ini dapat menyebabkan benda berpindah tempat, sama seperti alat transportasi yang digunakan manusia.
Nah, ini ada Dayu yang berasal dari Bali. Dayu tinggal di Jakarta, tetapi asalnya dari Bali. Ketika Dayu ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bali, Dayu dan keluarganya menggunakan sarana transportasi pesawat terbang. Nah, anak-anak, tahukah kamu daerah di Bali ini ada yang bernama Kabupaten Tabanan? Bali memiliki potensi pariwisata alam, seni, dan budaya. Kabupaten Tabanan, tempat tinggal Dayu ini, didominasi oleh pegunungan dan pantai. Kemudian, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan. Sama seperti masyarakat Tabanan Bali tadi yang memiliki mata pencaharian yang sesuai dengan keadaan alamnya, ternyata mata pencaharian penduduk ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Mata pencaharian di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Kamu bisa melihatnya pada buku tema 8mu halaman 22-23 ya. Apa saja mata pencaharian di daerah pesisir pantai? Ada nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, pengrajin, dan lain-lain. Sedangkan apa saja mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah? Ada buruh, petani, pedagang, peternak, dan lain-lain. Apabila anak-anak berada di daerah dataran tinggi, maka mata pencaharian penduduk yang bisa kamu temui adalah petani sayur dan buah, peternak, pedagang, pekerja perkebunan, contohnya perkebunan teh, kopi, dan cengkeh, dan lain-lain. Lingkungan desa atau kota juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang ada di daerah tersebut. Contohnya, penduduk yang tinggal di desa ini, mata pencahariannya biasanya adalah menjadi seorang petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan mata pencaharian di daerah kota biasanya adalah pekerja jasa, contohnya pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, dan lain-lain. Kemudian ada karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Anak-anak bisa mempelajarinya pada buku temamu halaman 23 ya. Anak-anak, tadi kamu sudah belajar tentang banyak hal ya. Pada materi subtema yang pertama, pembelajaran 1-3. Sekarang kini tiba saatnya adalah tugas untukmu hari ini. Terdapat 2 tugas, yaitu tugas pengamatan dan tugas cerita fiksi. Tugas pengamatan dapat kamu lihat pada buku paket temamu halaman 25-26. Coba kamu perhatikan, ayo mengamati. Kemudian buatlah sebuah laporan sederhana seperti contoh. Kemudian tuliskan dengan rapi dan lengkap pada buku tulis temamu. Kemudian tugas yang kedua, cerita fiksi Asal Mula Bukit 1 halaman 26-27. Bacalah dengan seksama, kemudian anak-anak menjawab 3 pertanyaan sesuai cerita pada halaman 28. Tuliskan jawabannya dengan rapi dan lengkap pada buku tulis temamu ya. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugasmu pada buku tulis temamu, sekarang anak-anak mengetik ulang jawabanmu pada link Google Form yang dibagikan guru kelasmu ya. Pak Giman membagikan pada WA Group, sedangkan Bu Monika akan membagikan pada Google Classroom kelas 4B. Cukup sekian anak-anak pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 1-3 hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasmu ya. Semangat dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan semangat selalu.